Tadi di laman paling awal, kalian harus mengisi username dan password masing-masing, setelah itu klik login. Setelah itu akan muncul laman yang baru seperti ini. Nah, nanti di sini ada beberapa data yang harus diisi oleh kalian. Nah, untuk 4 data yang pertama, yaitu NIK, nama peserta, dan sampai yang keempat itu sudah otomatis terisi. Jadi nanti yang perlu kalian isi itu adalah 3 data yang di bawah, yaitu nama peserta. Nah, kan kalau dilihat itu ada 2 nama peserta. Untuk nama peserta yang di atas itu sudah otomatis terisi. Nah, nama peserta yang di bawah itu harus diketik oleh kalian, dan di sini diketikkan yang harus kalian ketik adalah nama kalian sebenarnya. Jadi jangan nama panggilan. Ya. Kemudian di bawah ada tanggal lahir, tinggal dipilih saja lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, dan di bawah ada token. Nah, token ini nanti akan dibagikan pada saat tes. Ya, setiap orang tokennya beda. Setelah semua terisi, klik submit. Kemudian muncul laman ini. Ya, jadi di sini ketika kalian sudah siap untuk memulai tes, silakan klik mulai. Ya, waktu akan dihitung ketika setelah kalian klik mulai. Jadi kalau belum klik mulai, tes tidak akan berjalan dan waktu pengerjaan tes tidak akan berkurang. Jadi klik mulai dulu baru bisa jawab soal dan waktu mulai dihitung. Oke, selanjutnya. Nah, setelah 3 tahapan tadi, selanjutnya kalian akan masuk ke laman soal. Nah, jadi ini untuk setiap 4 soal, jadi soal nomor 1, 2, 3, dan 4, itu sebenarnya teks soalnya sama. Yang berbeda itu di pernyataannya. Nah, sebenarnya sama saja seperti yang tahun lalu, untuk 4 pernyataan, soalnya sama. Nah, cuma karena sistem yang tersedia seperti ini, jadi untuk setiap nomor soal, ada 1 teks soal dengan 1 pernyataan. Nah, jadi untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4, soalnya sama tapi pernyataannya berbeda. Nah, ini soal nomor 2, boleh ke soal 3. Nah, soalnya kan masih sama tapi pernyataannya beda. Kemudian soal keempat juga masih sama. Dan kemudian nanti untuk soal nomor 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, 7, 8, itu soalnya sama tapi pernyataannya berbeda. Dan seperti itu seterusnya. Nah, jadi sebenarnya di 200 soal ini sebenarnya ada 50 teks soal. Tapi ada 200 pernyataan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat cara menjawabnya. Kan di bawah setiap pernyataan itu ada pilihan benar atau salah. Nah, nanti cara menjawabnya sangat gampang. Tinggal kalian klik benar atau salah saja. Ya, contohnya seperti yang ada di tampilan, ketika diklik benar, maka pilihan benar itu dia akan berwarna biru ya, seperti yang ada di tampilan. Nah, kemudian ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal nomor 1, boleh lanjut ke soal nomor 2 dengan cara mengklik soal berikutnya. Soal berikutnya diklik ya. Nah, kalau misalnya, kalau kalian tidak yakin dengan jawaban kalian untuk soal nomor 1 ini, boleh centang ragu-ragu. Ya, untuk menandai kalau kalian sepertinya kalian masih kurang yakin kalau jawabannya itu benar untuk soal nomor 1. Jadi boleh klik ragu-ragu. Oke, lanjut. Nah, tadi di tampilan soal di atas, di tampilan, nah ini di tampilan soal itu di atas ada sisa waktu ya. Waktu pengerjaan tes itu kan 3 jam. Nah, itu di tampilan ada 01.24, itu artinya waktu yang tersisa 1 jam 24 menit lagi. Kemudian di sebelah kanannya ada daftar soal. Nah, daftar soal kalau diklik itu tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi
karena biologi soalnya ada 200, nanti akan ada 200 box ya. Ada 200 box. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 warna berbeda. Warna hitam menunjukkan kalau soal tersebut sudah dijawab. Kemudian untuk untuk box yang bertanda hitam, di atasnya itu akan ada A atau B. Misalnya soal nomor 1, itu ada di atasnya ada A. Itu artinya untuk soal nomor 1 kalian sudah menjawab pilihan A. Pilihan A berarti benar ya untuk soal nomor 1 tersebut. Nah, untuk nomor 2 ada tulisan B, berarti kalian memilih untuk menjawab salah untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 itu warnanya kuning. Itu artinya kalian ragu-ragu. Artinya ragu-ragu. Nah, untuk soal nomor 4 itu warnanya biru. Warna biru menunjukkan kalau kalian sedang berada di soal nomor 4. Nah, kemudian kalau kalian mau menuju, misalnya kalian sekarang kan di nomor 4 nih. Misalnya mau langsung ngerjain nomor 25. Bisa, tinggal klik box 25. Nanti akan langsung masuk ke soal nomor 25. Ya. Nah, di soal terakhir, ya, berarti nanti saat tes di soal nomor 200, di bagian yang soal sebelumnya, jadi selain di nomor 200, itu kan tulisannya di bagian tab yang warna biru itu soal sebelumnya. Selain soal nomor 200. Nah, tapi khusus untuk soal terakhir, soal nomor 200, tab yang warna biru itu tulisannya selesai. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai menjawab semua soal, tinggal diklik selesai saja. Nah, akan tetapi laman soal itu hanya akan tertutup kalau kalian mengklik selesai itu di atas 30 menit. Jadi kalau sebelum 30 menit tampilannya nanti akan seperti ini. Selesai kemudian ada waktu. Nah, di situ kan tulisannya 7.211. Artinya kalian bisa menyelesaikan soal ini minimal dalam waktu 7 menit 11 detik lagi. Nah, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan semua soal dan di atas 30 menit tampilannya seperti ini. Jadi selesai saja tulisannya, tidak ada waktu di sebelah kata selesai. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya kalian sudah boleh untuk menyelesaikan soal. Ya, jadi tinggal diklik saja kalau sudah yakin. Ketika kalian sudah klik selesai, maka akan muncul konfirmasi sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah konfirmasi yang pertama. Jadi kalau kan bisa sering ya terjadi di tes online, tidak sengaja mengklik selesai. Itu sering terjadi. Nah, jadi di sini tujuannya dibuat konfirmasinya 3 kali untuk mencegah hal tersebut. Ya, jadi setelah diklik selesai akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau kalian memang sudah yakin untuk menyelesaikan soal ini, tinggal dicentang box. Itu di situ kan ada box, tinggal dicentang, kemudian klik selesai. Atau kalau belum yakin, tinggal pencet tidak. Nanti kalian akan kembali ke laman soal. Tadi berarti kalau yakin klik selesai ya, kemudian akan muncul konfirmasi yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau memang sudah yakin, centang box, kemudian klik selesai. Kalau ternyata tiba-tiba sepertinya tadi ada yang nggak yakin, boleh klik tidak. Nanti akan kembali ke laman soal. Nah, kemudian kalau klik selesai nanti akan muncul konfirmasi yang terakhir. Ya. Jadi nanti kalau memang sudah sangat yakin untuk menyelesaikan tes, tinggal klik selesai tes yang warna merah. Kalau masih belum yakin, boleh klik kembali, nanti akan kembali ke laman soal. Nah, ada yang perlu menjadi catatan di sini. Ketika kalian mencentang ragu-ragu di soal tertentu, kalian tidak akan bisa menyelesaikan tes, kecuali waktunya habis. Nah, kalau kalian mencentang ragu-ragu untuk satu atau beberapa soal, si ragu-ragu tersebut centangnya harus dihilangkan dengan cara mengklik ya. Di situ kan ada box ya. Kalau kalian mengklik ragu-ragu nanti akan muncul tanda ya, akan muncul tanda. Nah, tanda centang ya. Nah, kalau
kalian mau menyelesaikan soal, misalnya soal ini nih, udah kalian jawab tapi masih ragu-ragu. Nah, sebelum kalian klik selesai, tanda centangnya harus dihilangkan dulu dengan cara mengklik box tersebut. Nah, barulah kalian bisa menyelesaikan. Nah, kalau misalnya nanti ternyata masih ada soal yang ragu-ragu, kalian klik selesai, nanti kalian akan langsung kembali ke soal yang ragu-ragu tersebut. Ya. Jadi sistemnya sudah sangat bagus, mencegah kalian untuk tidak selesai terlalu cepat, mencegah kalian untuk tidak salah submit ya. Ya, pokoknya sistemnya sudah sangat bagus. Dan saya rasa untuk tes biologi ini sangat mudah ya, tinggal pilih benar atau salah. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat, yaitu ketika kalian sudah menjawab, maka jawaban tidak bisa dihapus, hanya bisa diganti. Misalnya untuk soal nomor 1 kalian pilih benar. Nah, maka soal nomor 1 itu jawabannya tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa kalian ganti menjadi salah. Jadi ketika satu soal itu sudah dijawab, maka tidak bisa dihapus. Ya. Nah, tapi boleh nggak kalau soalnya tidak diisi? Boleh. Nah, tapi tadi kan di aturan tes dijelaskan kalau lebih baik diisi karena tidak ada sistem minus. Ya, mungkin seperti itu penjelasan untuk pengerjaan tes dari saya. Thank you.